Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fiddin sadakumullah, sekitar 20 tahun yang lalu saya pernah didatangi oleh seorang bapak. Bapak ini badannya besar, tinggi, rambutnya gondrong. Saya kira bapak ini preman ya. Ternyata beliau seorang supir angkot. Waktu itu saya sedang menjaga toko buku ayah saya di terminal Kota Metro. Bapak ini berdiri di hadapan saya dan tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Saya jadi bingung gitu ya. Tadinya saya agak ketakutan lihat bapak ini. Takut ya, ini preman dari mana ini gitu. Jadi bapak ini menangis sejadi-jadinya. Akhirnya saya belikan dia air minum ya, kemasan. Pak, minum dulu pak. Minum pak, kata saya. Dia minum. Setelah hatinya tenang, saya boleh cerita, mas, kata dia. Oh boleh pak, silakan pak. Ya, akhirnya beliau bercerita. Saya ini mas menikah 7 tahun. Ya. Pertama itu nggak punya anak, susah sekali untuk nyala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya anak laki-laki, ganteng, putih, ya, gemuk. Ya. Anak ini lucu sekali. Ya, saya sangat cinta sama dia. Sampai di suatu saat, ya 7 tahun kemudian, ya, jadi kira-kira anak ini berusia 7 tahun. Ketika saya sholat maghrib dengan anak saya, ya, di sebuah masjid itu kebetulan bersebelahan dengan ledeng ya, atau kali ya, yang nggak terlalu besar lah. Saya sholat, setelah saya sholat, saya mau mana anak saya ini? Kemudian karena nggak kelihatan, saya cari keluar. Saya cari kemana-mana. Karena nggak ketemu, akhirnya orang pun ikut mencari. Sampai hampir kurang lebih ya sekitar 5-6 jaman. Akhirnya anak ini ketemu dalam keadaan sudah meninggal dunia. Wajahnya membiru. Karena anak ini mungkin kecebur sungai itu, ya, terbawa arus. Terus bapak ini mengatakan, gimana mas saya menghadapi hidup ini ya? Udah nggak tahu mau ngapa lagi. Udah nggak ada harapan lagi gitu loh. Kenapa Allah seperti ini sama saya? Gitu. Nah, ikhwan fillah sadakumullah, mungkin kita juga pernah mengalami cobaan-cobaan yang berat dalam hidup kita. Entah cobaan ekonomi, cobaan dalam pekerjaan, cobaan kematian, atau dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ketika orang tidak bisa ya, memanage cobaan ini dengan baik, ya, tidak bisa menghadapi dengan baik, khawatirnya nanti dia mencari jalan-jalan yang tidak benar. Ada orang yang ketika banyak cobaan karena nggak kuat bunuh diri, ya kan? Ada orang yang mungkin pelariannya ya ke minum-minuman keras, auzubillah. Ada yang ke dukun dan sebagainya yang dilarang agama. Nah bagi kita orang-orang yang beragama, ya tentu kita
Faham lah ya, kalau kita banyak cobaan, harusnya kan kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, ada dua ini solusi kata Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan, ujian hidup, kata Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan cara apa? Pertama dengan cara sabar, ya. Yang kedua dengan sholat. Dalam hadis Bukhari, ya, suatu ketika Nabi SAW itu berjalan melewati kuburan. Beliau melihat seorang ibu yang menangis sesegukan di sebelah sebuah kuburan. Ya. Mungkin ini kuburan suaminya. Siapa? Lalu Nabi SAW mendatangi ibu itu, berdiri di belakangnya sambil mengatakan, isbiri, sabarlah, sabarlah ibu. Ibu ini nggak tahu sih bahwa ibu itu Nabi, karena Nabi di belakang dia. Ibu ini berkata, enak ngomong sabar. Bagaimana kalau Anda yang mengalami cobaan ini? Nabi mengulangi lagi, isbiri, sabarlah. Sampai 3 kali. Dan ibu ini juga menjawab seperti tadi. Enak ngomong sabar. Bagaimana kalau Anda yang mengalaminya? Akhirnya Nabi SAW pergi meninggalkan ibu itu. Nah, ternyata ada orang lain yang melihat peristiwa ini, lalu mendekati ibu tadi dan mengatakan, tahukah siapa yang tadi sedang menasihatimu? Untuk mengatakan, saya tidak tahu. Itu tadi Nabi, ya. Itu tadi Nabi. Wah, akhirnya ibu ini karena merasa bersalah, lari mengejar Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya sabar, ya. Lalu Nabi menjawab, ya, beliau bersabda, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu, Bu, ketika benturan pertama tadi. Sabar itu ketika benturan pertama. Maksudnya apa? Sabar itu ketika saya berkata kepada Anda, bersabarlah, Anda langsung mengatakan, ya saya akan bersabar. Itu sabar namanya. Ya. Jadi, sabar ini memang sesuatu yang agung, ya, luar biasa. Ya. Bahkan sampai Allah berfirman kan, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Ya, Allah itu akan memberikan pahala pada orang sabar itu dengan tanpa batas, ya. Gak ada nominalnya. Kalau kita sholat berjamaah di masjid kan ada pahala 27 derajat. Baca Quran, 1 huruf, dapat 10 kebaikan. Kalau sabar itu pahalanya tidak terhingga. Ya. Ini Masya Allah, luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu menceritakan dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana Nabi SAW ini menghadapi ujian hidup beliau. Kita paham Nabi Muhammad SAW ini kan adalah seorang kepala negara, ya, seorang pemimpin. Pasti beliau punya urusan yang sangat banyak. Istri beliau pun banyak. Gitu. Kita yang punya istri 1 saja sudah kelimpungan, ya, sudah mungkin terlalu banyak masalah. Ini istri Nabi banyak, ya kan? Kita nggak bisa membayangkan bagaimana beratnya hidup Nabi SAW. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza sudda hazimahu shalla. Kan adalah Nabi SAW itu kalau masalah hidup beliau semakin berat, ya, bertubi-tubi, ya, sholat, beliau langsung sholat. Ini adalah tawaran yang sangat baik dari Nabi SAW. Kita, Pak, Ibu, kalau banyak masalah dalam hidup kita, ya, mendapat laporan dari sekolah anak Bapak, apa misalnya, nakal, melanggar tata. Tahu-tahu kita juga mendapatkan masalah yang lain, ekonomi dan sebagainya itu. Jangan biarkan masalah itu berlarut-larut, ya, hanya masuk dalam pikiran kita saja. Bahaya, ya. Gak kuat, gak otak kita yang kecil ini,
nggak kuat nggak badan kita ya gitu menghadapi. Kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha. Ambil air wudhu, ya, sholat 2 rakaat, sujud yang panjang, angkat tangan ke langit, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, berikanlah jalan keluar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.